Naik baru 5 atau 10 meter, dek, suara kunti udah ngetawain gue. Nah, di Pasar Bubrah itu gue ketemu sama 2 orang pendaki yang kemarin di jalur pendakian ketemu. Cuma yang gue aneh tuh gitu, setiap dia tanya tuh ngejawab, emang ngejawab. Cuman tatapan matanya tuh kosong banget. Selalu pandangnya tuh lurus ke depan. Nggak mandang gue, kosong banget. Diambang kematian kali ya. Wah udahlah, udah saatnya. Karena napas juga udah susah. Napas juga udah susah saking dinginnya. Dada ketusuk-tusuk, kulit tuh ketusuk-tusuk gitu saking dinginnya. Otak gue muter kayak rekaman film diputar ulang cepet. Jadi kisah hidup gue yang lama-lama tuh kayak diputar ulang aja di otak gue. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Ngecamp di sini mas? Iya di sini aja. Ngecamp. Bawa tenda? Enggak. Hah? Kaget dong. Ngecamp nggak bawa tenda? Emang nggak kedinginan mas? Enggak mas, kita di sini aja. Cuma yang gua aneh tuh gitu, setiap dia tanya tuh ngejawab, emang ngejawab. Cuman tatapan matanya tuh kosong banget. Selalu pandangnya tuh lurus ke depan. Nggak mandang gue, kosong banget. Mereka juga udah nggak nanya balik, enggak. Cuman kita tanya, mereka jawab. Cuman iya mas, iya kak. Akhirnya anak-anak sibuk foto-foto, gantian yang ngobrol sama doi. Doi itu diajak foto juga nggak mau. Bang, foto yuk bareng. Enggak mas, gitu. Akhirnya ya udahlah, kita selesai boros foto-foto walaupun cuaca agak ekstrim. Akhirnya kita mutusin buat turun. Ya turun yuk, turun. Nah, gua sama anak inisiatif dong ngajak, "Bang, turun yuk." "Enggak, Bang, kita di sini aja nungguin temen." Nungguin temen. "Bang, ntar ini dikit lagi kabut turun parah deh. Cuacanya gue udah mendung banget nih." "Enggak, Bang, kita di sini aja." Nadanya kayak gini nih. "Enggak, Bang, kita di sini aja nungguin temen." Datar banget kan? Asli itu lebih datar banget dengan tatapan yang kosong, lurus ke depan. Nadanya selalu ditanya kayak gitu. "Beneran, Bang?" "Iya, Bang." Ya gue sama anak, gila nih orang, beneran apa? "Ya udah, Bang, kita turun ya." "Ya udah, Bang." Gitu. Jadi gitu doang, nggak ngomong hati-hati, nggak ngomong "iya, Bang," gitu doang. Udah kita turun, kita tinggalin mereka. Pas kita turun tuh cuaca makin ekstrim. Makin parah banget, makin parah. Di depan masih Putra temen gue, kita ngejalan kayak ular. Ngejalan turun. Nah, bayangan itu tuh sekarang pindah. Tadi kan gue naik kan ke atas. Sekarang di bawah tuh suka ada bayangan juga. "Oh, lewat situ no. Ada orang no kayaknya no." Cuman anehnya setiap kita nyampe nih di situ deh, nggak ada orang. Kita akhirnya ngeres di cuaca ekstrim itu di bawah batu. Batu gede banget di situ. Jujur aja karena kondisi udah nggak kuat semuanya. Gue pribadi juga ngerasa, wah kayaknya gue mati kedinginan di sini. Karena emang jujur kita nggak ada yang pakai jas hujan, pakai jaket doang, sweater gitu kebanyakan. Ya udah, itu udah lepek, udah dingin banget, udah beku banget semuanya. Sampai ada temen gue tuh dibakar pakai korek tangannya karena udah dingin banget. Sama teman gue yang satu lagi itu cewek, karena 1 orang cewek yang ikut pendakian waktu itu. Karena udah dingin banget, akhirnya kita diem aja di batu, semuanya diem. Semuanya diambang kematian kali ya. Wah udahlah, udah saatnya. Karena napas juga udah susah. Saking dinginnya. Dada ketusuk-tusuk, kulit tuh ketusuk-tusuk itu saking dinginnya. Otak gue muter kayak rekaman film diputar ulang cepet. Jadi kisah hidup gue yang lama-lama tuh kayak diputar ulang aja di otak gue. Wah ternyata gue banyak ngelakuin kesalahan. Hidup cuma main-main. Ternyata yang ngerasain gitu juga bukan cuma gue. Anak-anak juga ngerasain gitu. Kita cuma bisa udah tobat deh ngelakuin kesalahan yang mungkin salah banget deh dalam diri kita masing-masing. Semuanya juga hampir cerita tobat deh gitu. Sekilas tuh setelah gue ngomong gitu dalam hati gue sendiri gitu ya, cuaca cerah dan temen gue ngomong, semangat lagi kita buat turun ngecamp, prepare balik dah. Nah tapi anehnya walaupun cuaca cerah, tetap suasana tuh rame banget, kayak pasar lah, kayak di jalan raya lah gitu, rame, banyak orang berinteraksi, bising. Padahal
kenyataannya kita tuh ngerasanya cuma bersebelas doang, nggak ada lagi. Nah di situ anehnya, kita ngerasa kayak banyak teman-teman pendaki lain, tim-tim lain, cuman kok kayak nggak pernah ketemu muka gitu. Anehnya kayak gitu. Sampai kita turun ke bawah tuh, turun. Ada orang nih. Pas kita nyampe situ nggak ada, ternyata udah makin deket nggak ada lagi. Tetap situ aneh. Akhirnya skip lewatin batas vegetasi alam. Akhirnya nyampe lah ke tempat kita ngecamp. Kita makan, kita ngeteh, ngopi. Di situ suasana udah mulai cair. Cuman tetap nggak ada yang berani cerita. Temen gue ngomong, kalau mau cerita ntar kita di bawahnya di base camp. Lalu udah unek-unek banyak banget dalam hati gue tuh pengen cerita. Lu ngalamin nggak sih kayak gitu? Karena gue penasaran, apa cuman gue pribadi, apa emang ilusi gue, apa semuanya. Akhirnya kita prepare, skip turun. Di situ cuaca udah alhamdulillah terang. Gua turun tuh dari tempat ngecamp tuh sekitaran jam setengah tiga sore. Turun itu cepat banget karena emang biasalah naik tuh lama, tapi kalau turun katanya sih cepat gitu. Jadi jam setengah 6 tuh kita nyampe di New Selo, alhamdulillahnya. Karena warung buka, kita ke warung mesen mie. Loh, Mas, orang warung nanya, baru turun Mas? Iya. Emang ngecamp di mana? Di Watu Gajah. Oh, terus nggak kenapa-napa? Kayak nggak kenapa-napa Mas? Ya ngalamin sih Bu. Ibu warung itu juga kaget tuh. Sebenarnya Mas, pendaki yang lain tuh udah pada turun pagi-pagi. Jadi mereka tuh cuma sampai pos 2, mereka tuh udah pada turun. Di situ anak-anak kerasa, anjrit. Berarti semalam tuh apa ya? Terus gue cerita lah ke ibu-ibu warung, gue cerita 2 orang itu, Bu, ada nggak ciri-cirinya kayak gini? Nggak ada Mas, kayaknya nggak ada deh. Nah baru anak-anak hening. Lu ngerasain nggak sih itu 2 orang itu aneh? Iya sih gini. Ya akhirnya tumpah semua cerita di situ. Akhirnya udah selesai. Ceritanya ntar di base camp. Habis makan, kita beres-beres, kita nyampe lah di base camp, turun di base camp. Ini gokil nih. Di situ semuanya sholat. Gokil. Karena emang kita dapat pengalaman serem kayak gitu, terus pengalaman pribadi spiritual kan. Sholat yuk, sholat semuanya, sholat beres-beres. Nah di base camp gue ketemu sama pendaki-pendaki yang di pos 2 gitu. Mereka masih ada di base camp, nginep gitu. Loh, ini bukannya lu yang di pos 2 ya? Emang gak naik lagi? Enggak bang, di sini tuh gak ada yang naik lagi. Cuman tim abang doang. Masa sih? Gue cerita ya, gue tuh ketemu bayangan orang loh banyak. Enggak, gak ada yang ngedaki lagi. Penasaran dong gue, masa sih? Akhirnya gue nanya ke orang base camp tuh, masih ada orang base camp tuh belum pada balik tuh maghrib. Gue nanya sama temen gue tuh ciri-ciri 2 orang itu. Pakai kemeja, pakai kaos, pakai sandal jepit. Gue nanya, bang ada nggak 2 orang yang naik ciri-cirinya pakai kemeja, pakai kaos, pakai sandal jepit doang, pakai daypack? Nggak ada. Yang naik tuh cuman kayaknya tuh sekitar 4-5 tim doang. Jadi semuanya juga rame, ada tim gua, The Gembel, ada tim lain 4 sisanya gitu. Nggak ada yang berdua. Masa sih bang? Akhirnya gue cerita, kita ngalamin pengalaman gini bang. Kita ketemu 2 orang yang aneh banget, yang pandangannya kosong. Ternyata iya mas, emang biasanya di petilasan emang sering kayak gitu. Oh gitu. Cuman juga abang base campnya gak bisa mastiin itu emang orang apa emang sesuatu gitu. Cuman emang tetap menurut gue itu aneh untuk ukuran seorang manusia berani kayak gitu. Akhirnya kita sharing lagi ke base camp sama teman-teman yang lain, sama teman-teman The Gembel juga kita sharing. Lu kenapa sih tukeran keril? Ternyata pas dia ngajakin tukeran keril itu, keril dia tuh berat banget. Jadi kayak ada orang yang dudukin. Oh, di situ baru kebuka. Pantesan lu minta tukeran sama gue. Iya, gue pakai keril dia biasa aja. Cuma pas dia pakai keril dia tuh kayaknya berat banget. Oh gitu. Mungkin itulah yang ada istilahnya didudukin sama sesuatu lah gitu. Nah lu kenapa tuh pas teriak-teriak di depan? Gak mau di depan, gue gak mau di depan, gantian marah-marah kayak gitu. Ditanya, sebenarnya gue tuh teriak tuh karena di depan posisi nanjak, headlamp kan ke atas, kita ngeliat ke atas. Nah dia tuh pas lihat ke atas itu selalu ada yang loncat-loncat.
antara pohon ke pohon, dek dek dek, wah merinding. Makanya dia spontan teriak kaget. Nah gue juga akhirnya cerita, gue ngedenger kok ada suara yang aneh-aneh kayak gitu. Terus apalagi pas gue di posisi terakhir tuh, pas lo minta tukeran keril, gue kan posisi di terakhir. Setiap kita berhitung tuh pasti ada yang jawab 12. Ternyata yang ngerasain kayak gitu juga bukan gue doang. Pas teman gue di posisi terakhir tuh, doi juga ngalamin kayak ada yang ngejawab. Makanya doi minta tukeran sama gue, jadi korban gue sama teman gue. Wah horor banget. Abis itu, nah terakhir yang ajan. Ternyata tuh emang yang pas ajan itu hampir semuanya ngedenger. Ajan itu tuh selalu saut-sautan. Jadi ajan selesai, ntar ajan lagi. Gue mesti nih, gue dengerin sampai selesai, ntar ada ajan lagi. Selama perjalanan dari maghrib itu sampai jam 9 tuh di gerbang Merapi itu masih ada pas gue cerita gitu. Ternyata bukan gue doang. Makanya waktu itu gue diomelin sama temen gue, udah gak usah cerita, karena emang semuanya ngalamin gitu. Ya itulah pengalaman yang sebenarnya nggak bisa gue lupain sampai sekarang, karena emang itu untuk anak-anak The Gembel sendiri 180 derajat bisa ngerubah hidupnya. Satu lagi juga buat gue pribadi, karena pertama ya gue ngerasa wah ini pengalaman yang sangat berharga banget gitu. Gue nagih akhirnya naik gunung, akhirnya pengen lagi. Akhirnya kita mutusin untuk nginep di base camp lagi sambil bercanda sama teman-teman yang lain, sama pendaki-pendaki lain. Kita sharing cerita lagi, kita ngejalin saudara lagi. Ya udah kita istirahat di situ, tidur di situ, besoknya baru kita mutusin buat pulang ke Tangerang. Sekian cerita dari gue. Mohon maaf mungkin kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah-salah cerita yang nggak sesuai dengan versi kalian yang alamin. Mungkin bisa nambah-nambah pengalaman kalian juga, pengalaman bagaimana attitude di sebuah gunung, etika di sebuah gunung itu karena alam bebas tuh juga ada penghuninya. Gue percaya kita di dunia tuh kebagi dua, ada alam kita nih, alam yang nyata, dan ada alam mereka gitu. Jadi ya akhirnya gue percaya ada hal kayak gitu karena gue ngalamin sendiri gitu. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa teman-teman ambil dari cerita gue. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, itu tadi cerita dari Bang Asko. Makasih banget nih Bang Asko udah share ceritanya di Lentera Malam nih. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang cerita lu yang tadi ya. Oke, santai-santai. Gua penasaran banget sama dua pendaki yang lu temuin saat di jalur sama pas lagi di Pasar Bubra ya. Bener. Itu kan lu udah nyebutin tadi detailnya, pakai bajunya kemeja, ada kaosnya. Kaosnya gimana sebetulnya? Kemeja. Kaos biasa pakai kemeja gitu, kaos. Oh, kaosnya di dalam pakai kemeja kayak panel gitu ya? Kayak panel gitu ya. Iya, celana pendek. Celana pendek. Pakai sandal jepit. Iya. Dan pas di atas itu pakai plastik asoy. Plastik asoy itu kayak gimana sih? Plastik kresek biasa. Plastik kresek. Yang bisa buat bungkus makanan atau gitu iya. aja. Bahasa di daerah lu nyebutnya plastik asoy. Iya. Makanya udah gue agak kaget. Asoy itu apa? Asoy. Nah, untuk fisiknya lu udah jelasin tadi diceritakan. Cuman gue penasaran sama wajahnya nih. Wajahnya pas lu lihat itu pucet atau kayak gimana gitu? Bisa lebih detail lagi nggak dikit gitu? Wajahnya udah pasti pucet. Gimana sih, kayak orang sakit? Kayak orang sakit mukanya. Kayak orang sakit. Pas lagi itu pas lagi awal ketemu juga begitu? Dari awal ketemu. Dari awal gitu. Jadi udah... kan pas doi lewat nih, kita kan nyapa ya. Dia juga ngomong sih misi Mas. Cuman tetap kalau orang lewat kan misi Mas gitu ya. Iya, ada senyumnya, ada muka lah gitu ya kan. Ada tangannya atau misi Mas gitu gitu. Doi biasa misi Mas. Tapi padahal tetap lurus ke depan doi semuanya. Nggak nengok ke lu atau teman-teman lu. Dia ngeliat ke jalur aja. Ke jalur aja. Cuma misi Mas. Tangan tetap kosong kayak gitu. Dan keluarnya dari semak-semak. Ya itu dia, gue juga nggak tahu apa emang itu jalur pendakian lain. Gue dulu sama anak mikirnya juga mungkin jalur lain kali ya. Cuma emang keluarnya kayak dari semak-semak gitu. Yang pasti lu dan teman-teman nggak lewat jalur itu. Enggak lewat situ. Wah gila, dia keluar dari situ. Dan lu tadi sempat cerita, padahal saat itu kan kondisi lu lagi ngeres ya. Padahal setelah lu ngeres, pas lu jalan lewat jalur si dua pendaki itu lu nggak bisa jalan dengan tegak ya? Nggak bisa. Harus agak sedikit merangkak atau ngebungkuk lah gitu ya kan? Bener Tapi dia jalannya kayak begini aja santai. Iya, jadi misalnya ini posisi nih udah track nih. Dia jalannya gini tak gitu.
Cuma cepet banget. Dengan mudah gitu. Jadi gampang banget gitu. Padahal pakai sendal jepit. Iya. Kondisinya pun kan beberapa kali kan hujan kan. Otomatis kan becek, licin. Yang pakai sepatu aja belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Dia pakai sendal jepit. Naik dengan tegak. Itu lu udah ngerasain aneh di situ. Aneh, cuman emang mungkin karena capek kita nggak mikir panjang, itu bodo amat lah gitu ya. Bodo amat lah. Iya. Dan kaget lagi ketemu di Petilasan. Petilasan itu kayak gimana sih? Gua udah pernah naik Merapi, cuman gua agak-agak lupa sebenarnya karena tahun 2009 atau 2010 gua ke sono. Petilasannya kayak gimana sih? Yang di Pasar Bubrah. Ini kayak semacam kayak batu semen gitu yang tulisannya in memoriam gitu-gitu. Tau nggak? Yang bentuknya segitiga atau gue juga agak lupa, bentuknya kayaknya gede gitu. Terus tulisannya in memoriam sahabat kami gitu-gitu. Tapi itu dalam satu wilayah itu banyak gitu itunya. Apa cuma satu doang? Satu doang. Oh, ada satu doang di situ. Oh iya. Sebenarnya sih bukan kayak mau masuk Pasar Bubrah kan di seberangnya lagi tuh yang ada pos. Nah itu gue di situ karena emang udah cuacanya itu udah parah banget, jadi kita ya sebenarnya sih Pasar Bubrah juga sebutnya, cuman di situ akhirnya gue berhenti, ya udah pas landainya itu loh. Iya. Dan lu ngeliat dia lagi kondisi jongkok. Nah jadi kan petilasan madu, kalau kita di depan petilasan ngadep ke kita tuh. Nah doi itu berdua tuh di sampingnya jongkok. Jadi madupnya tuh kalau misalnya ini petilasan nih, doi di sininya nih. Iya. Madupnya ke sono, lurus aja. Berarti membelakangi petilasan dianya. Samping petilasan. Petilasan ini kan ini petilasan nih. Ini gua nih, jalan ini petilasan. Nah, mereka di sini nih, di sisi sebelah sini. Iya. Tatapannya kosong dan mukanya pucet gitu. Tetap pucet gitu. Padahal bisa komunikasi ya, cuman bisa. Ya cuman agak aneh aja karena nada bicaranya datar. Datar. Gila. Dan dia nggak pakai tenda. Nggak bawa tenda. Karena dia pun pakai DP doang. Nggak ada tempat space buat naruh tenda juga. Nggak ada tempat space buat naruh tenda. Lu yang pas malam-malam itu ketemu kira-kira jam berapa sih? Itu jam sebelum gua bikin camp tuh jam tengah 11, jam 11-an lah. Sekitar jam segitu. Berarti dia sampai puncak, bukan puncak ya, Pasar Bubrah itu ya mungkin lebih ya jam 12 jam 1-an tanpa tenda, cuman diem di situ aja. Nah, lu kan pas di awal cerita sempat dapat sedikit cerita tentang Pasar Bubrah. Itu dari siapa dan ceritanya apa sih yang lu denger tentang Pasar Bubrah itu? Waktu di base camp sih gue baru tahu tuh, karena emang anak yang di situ nungguin juga. Pasar Bubrah tuh pasar dedemit. Jadi sekumpulan katanya sih ya, gue juga nggak tahu, koreksi kalau gue salah. Yang gue tahu sih Pasar Bubrah itu pasar dedemit, tempat demit tuh bertransaksi gitu. Iya. Makanya nggak tahu kenapa pas kita lagi mau menuju Pasar Bubrah tuh kesannya tuh kan gue tadi juga cerita kayak rame banget, banyak orang berinteraksi gitu. Padahal kayaknya cuma kita bersebelas deh, cuma tim gue dong, cuman ya itu gitu. Boleh juga sih, serem juga sih Pasar Bubrah karena gue dulu pas naik Merapi itu juga nge-campnya di Pasar Bubrah. Gue berempat dan temen gue 3 cowok 1 cewek. Temen gue sempet suges juga di situ karena kalau malam tuh kan anginnya kenceng juga kan. Gue itu tenda diobrak-abrik. Nah temen gue ngerasanya itu bukan diobrak-abrik sama angin, tapi kayak ada yang makhluk yang goyangin gitu. Tenda. Kalau kalian nggak percaya gue pernah naik Merapi, nanti gambarnya gue tampilin sini lah. Tapi gue masih kurus waktu itu ya, nggak segini badannya ya. Itu tahun 2009 atau 2010 lah pokoknya gue naik sana. Dan pas lu turun kan lu sempat konfirmasi sama orang base camp ya, nanya ada nggak 2 pendaki yang naik dengan perawakan yang lu sebutin. Ternyata di base camp nggak ada. Jadi itu base camp tuh cerita cuma ada sekitaran 5 kalau nggak salah. Jadi tim gue 1, sisanya 4 orang tim dari Sukabumi, dari Solo, dari mana lagi gue lupa tuh. Mereka tuh 4 tim itu cuma nyampe di pos 2, udah. Sampai pos 2 doang? Iya. Dan rata-rata rame-rame atau berapa orang gitu kira-kira? Kiraan 7-8 orangan, ada yang 4 orang gitu. Lebih dari 2 lah pokoknya. Lebih dari 2 pokoknya, nggak ada yang sampai 2 orang gitu. Nggak ada nyampe orang. Dan base camp juga konfirmasi nggak ada 2 orang nggak naik pas lagi saat hari lu naik itu ya? Iya. Atau mungkin teman-teman misalnya ada yang tahu, siapa tahu Gunung Merapi itu punya jalur ilegal, siapa tahu ya. Kalian tulis di kolom komentar atau kalian pernah ketemu juga sama 2 pendaki itu. Siapa tahu sama kayak yang dialami si Asco. Coba tulis di kolom komentar. Sharing dikit lah tentang pengalaman kalian di Gunung Merapi ya kan. Sedikit lagi konfirmasi tentang yang 2 pendaki itu. Pas naik kan pakai sandal jepit ya. Pas lagi duduk jongkok itu udah dalam kondisi diplastikin pakai plastik aso itu. Iya. Jadi sendalnya sama sendalnya dibungkus. Iya. Jadi masuk semua gitu. Masuk semua. Iya. Jongkok kayak itu aja sih, gue mau konfirmasi itu aja dikit. Sama itu kali ya, yang pas lagi lu jalan naik itu kan
pas lagi di posisi di belakang, ternyata temen lu itu kan ngerasa tasnya itu dinaikin ya. Carrier-nya berat. Oh, bener. Dia ngerasa berat banget carrier-nya. Berat banget. Padahal hitungannya carrier lu sebenarnya lebih berat. Lebih berat sebenarnya. Karena ada airnya. Ada airnya. Dia malah lebih nyaman pakai carrier lu. Iya. Lu pakai carrier dia, tapi pas pakai carrier dia terasa enteng biasa. Siapa berat karena berat. Emang pasti lebih berat dari carrier gua. Cuman gua masih kuat kondisinya. Masih sanggup lah gitu. Iya. Cuman yang pasti kan lebih beratan carrier gua kan. Cuman gua nyantai aja, senang-senang aja dikasih carrier kayak gitu. Cuman dia juga senang juga pakai carrier gua. Cuman kan akhirnya gua posisi gua di belakang. Iya. Tapi satu lagi, jujur nih, gue pribadi. Setiap gue cerita kayak gini sama orang, pengalaman gue di Merapi, nggak tahu kenapa gue selalu merinding sampai sekarang. Iya. Entah itu ke Lentera nih, entah itu ke temen gue, tetap gue merinding. Jadi setiap ada part-part tertentu, apalagi di luar itu, nggak tahu kenapa, kayak merinding banget. Iya, karena 2 orang itu paling ekstrim sih menurut gue pas di pendakian lu kali ini ya. Iya itu pendakian pertama lagi. Ya semoga aja itu orang ya, tapi kalau itu hal-hal mistis kan ngeri juga lu sampai ngeliat fisik seperti itu. Dan yang masih jadi pertanyaan, dia nungguin siapa di situ? Nah itu dia nungguin siapa. Cuman sih kalau setelah gue dengar sharing dari abang-abangan yang mungkin ini ya di basecamp tuh cerita, katanya sih gini, mungkin di situ pernah ada kejadian dia mungkin atau apa kecelakaan, kalau misalnya kita anggaplah itu makhluk halus lah gitu ya, kejadian atau apa, mereka mungkin salah satu korban lah. Iya. Jadi mereka kayaknya nunggu ada korban temennya lagi. Enggak mungkin kalau benar gue nunggu temennya naik lagi ke situ. Kapan sih ini gue dijemput, kok gue ditinggalin gitu, mungkin. Iya. Ingat tadi yang gue cerita kejadian gue ketinggalan. Iya. Sama temen gue itu bener, gue nggak bisa ngomong. Iya. Makanya gue pakai periwitan buat manggil. Lu kayak ini ya, kayak di rep dalam kondisi jalan kali. Lu pernah rep nggak? Pernah. Iya kayak gitu loh kondisinya kan, kita mau teriaknya susah ya. Lu kondisi kayak gitu. Iya. Jadi ngomong tuh gimana ya? Gitu. Iya. Tapi akhirnya lu bisa pakai periwitan. Untungnya bisa. Kalau enggak lu ketinggalan, meninggal di bareng sama 2 pendaki itu. Amit. Jangan sampai lah ya. Kalian yang sampai. nonton juga semoga setiap naik gunung ya aman-aman aja, jangan sampai ngalamin hal-hal kayak gitulah ibaratnya. Kalau gue ya asumsi sedikit ya tentang cerita yang 2 pendaki itu ya. Kalau mau dibikin cerita kayak keren tuh. Kayaknya kemungkinan besar mereka itu nungguin, misalnya nih dia dulu pernah naik gunung berlima. Yang meninggal 2 orang itu. Yang 3-nya ninggalin turun. Dia mungkin nungguin temen gue kapan nih kesini lagi buat ketemu sama gue lagi gitu. Mungkin bisa jadi. Itu lebih horor lagi. Ya. Kalau lu dapet cerita gitu dari di base camp, itu epic banget itu, gila sih. Cuma berarti parah. Cuman tetap jujur sampai pribadi gue sampai sekarang pun gue penasaran. 2 orang itu sebenarnya emang orang atau emang ya sesuatu itu. Tetap gue masih penasaran. Dia sempat ngomong dari Solo ya. Apanya? Orangnya, asalnya orang Solo ya. Orang Solo ya. Oh iya. Dan ada satu pesan lagi yang tadi sempat lu sebutin juga nih, Cok, pas lagi kita ngobrol-ngobrol di belakang kamera, lu sempat cerita setelah pendakian lu dan teman-teman lu berubah 180 derajat. Lu sendiri atau sama teman-teman juga? Ada beberapa temen. 180 derajat maksudnya gimana tuh? Berubah gimana tuh? Basic, gue cerita jadi basic gue sama teman-teman ya. Iya. Soalnya basic gue tuh sama ya ada, dan beberapa teman gue tuh istilahnya kayak anak milenial zaman sekarang lah, jarang sholat, sering minum, karena kan gue juga dulu anak band, jadi ya tau lah kehidupan anak muda dulu baru kenal dunia malam, dunia luar itu kayak bergundal lah, kayak gitu-gitu, sering ngelawan sama orang tua lah kayak gitu. Nah pas kondisi yang tadi gue cerita kayak mati dari sini dingin banget gitu. Pas di dekat batu gede pas itu ya? Mau turunnya batu gede itu gue kan ngeres sama anak. Jadi, nah itu yang gue bilang kayak otak tuh kayak ngeriset ulang, kayak film diputar ulang cepet tentang kesalahan-kesalahan gue. Kalau gue pribadi ngerasa kayak gitu. Cuman gue tanya teman-teman, anak-anak juga kayaknya ngerasa kayak gitu sama. Jadi, udah deh, akhirnya gue pengen tobat deh, gitu. Yes, bener sih. Emang pas turun dari situ ada sholat yuk, ayo sholat yuk. Iya, pas cerita di base camp sholat semua tuh, semuanya. Sholat semua. Berarti lu pas pendakian lu udah barbar aja, masih kayak kebiasaan yang lama ya. Udah barbar aja lah, jangan gitu. Atau ini pemuda tersesat dulu. Yang nyemplung ke dunia kelam gitu. Dan setelah pulang dari situ ya ada perbaikan diri dari lu dan sebagian teman lu ya gitu. Dan bagus juga sih berarti ya, karena mendaki itu kan juga melatih mental dan fisik juga. Mental lu juga kegembleng mungkin dengan kejadian-kejadian yang lu alamin itu. Mungkin lu mikir kayak ingat mati kali pas di situ ya. Iya, jadi itu salah satu yang pelajaran gue ambil bahwa
kalau orang tuh kadang tuh ngerasa gede ya, karena sudah mendapatkan harta atau apa jabatan atau kayak gitu, orang ngerasa gede. Jadi cuman pas gua ngerasain di gunung tuh kayaknya sama aja semuanya. Jadi betul, kayak betul. kita tuh walaupun jabatan lu gimana, ya lu tetap di gunung, ya lu nggak ada apa-apanya. Tetap ada potensi buat kita kecelakaan atau apalah gitu ngalamin. Jadi ya biasa aja. Jadi yang gua ngerasa enaknya di gunung gitu, kita ngerasa kecil lah. Dan lu abis dari situ ketagihan ya gunung? Tagihan banget. Padahal awalnya gua Udah dumel banget. udah denial banget lah, udah kesel banget kesel kayaknya. banget. Ini pendakian terakhir gua deh Iya, kayaknya. kayak terakhir gue deh, gue gak mau Padahal malu. sampai pos 2 lu sempet ngomong minta turun ya. Iya, gue sempat minta turun karena udah apaan sih capek banget kayak gini. Pasti orang pertama kali naik gunung ngerasain kayak gitu pasti. Cuman pas lagi sampai rumah ngeliat foto-foto, keren ya kan, pengen lagi naik gunung. Rata-rata kayak gitu juga. Gue juga dulu pas naik gunung pertama kali kesel banget sih, capek banget ya kan. Cuman pas besoknya ya ketagihan. Cuman karena badan saya sudah sebesar ini aja, gak berani naik gunung. Gue gak berani naik gunung sekarang, Cok. Karena gue takut ngerepotin teman-teman gue. Kan lu tahu sendiri kalau badan segini kan ngap lah, takutnya di tengah drop bikin repot orang ya kan. Males lah, ntar gue diet dulu lah, ntar kita naik gunung. Siapa tahu ntar kita bisa naik gunung bareng ya kan, siapa tahu ya kan. Cuman satu lagi nih cerita. Setelah itu kan istilahnya tuh kata anak-anak pendaki, pendakian Merapi yang gagal. Karena nggak nyampe. Oh, lu sampai Pasar Buber aja ya, nggak nyampe puncak ya? Waduh, kok cuaca ekstrim banget gitu. Nah, dari situ gua sama anak tuh selalu rencanain ke Merapi lagi. Kita nyobain lagi. Cuman sampai sekarang pun kayaknya belum kesampean. Belum sampean ke Merapi lagi. Gagal lagi, entah gagal lagi gitu. Ada aja. Moga aja bis pandemi ini bisa naik ke sana lagi. Ya, pengen lagi sih, kangen banget naik gunung. Iya, karena Merapi bagus juga. View-nya apalagi, nggak tahu sih sekarang ada puncak Garudanya masih ada apa enggak setelah meletus waktu itu. Belum tahu paham juga sih ya. Atau juga, karena gua waktu itu sampai puncak, kalau gua sampai puncak Garuda. Gua sempat foto-foto di tempat yang sempat viral tuh, orang lagi foto-foto di puncak yang Merapi jatuh. Gua sempat foto-foto di situ, cuman gua nggak di atasnya, nggak kayak orang itu, gua di bawahnya. Untung aja. Kalau gue naik ke situ bisa jadi nyemplung juga gue. Udah, makasih banget nih Cok, udah saya cerita dari Lentera Malam, jauh-jauh dari Tangerang. Ya pokoknya gue sekali lagi ngucapin terima kasih. Gue izin pamit. Gue Lentera Malam, Aco,